Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya mau kasih kursus kilat untuk kita semua orang Kristen dimanapun Anda berada. Ketaatan, kanon, dan kekacauan. Sebuah kursus kilat dalam logika Protestan. Video ini sebagai tanggapan atas perdebatan antara Roman Deso dan Pendeta Patrice Smith. Ya. Saudara-saudariku sekalian, pada hari raya kenaikan ini saya ingin menyampaikan tanggapan resmi dan seperti biasa dengan gaya Patrice Allegro terhadap seorang Protestan yang begitu bangga mengkritik gereja Katolik sembari berdiri di atas puing-puing teologinya sendiri. Saudara Pendeta Patrice Smith yang terhormat. Poin pertama, taat pada firman, tapi terserah tafsir siapa. Pendeta Patrice berkata bahwa problem gereja adalah ketaatan. Betul. Protestantisme itu memang pada dasarnya adalah deklarasi, kami tidak akan taat. Tidak kepada paus, tidak kepada magisterium, tidak kepada tradisi, hanya kepada, tanda petik, firman Tuhan, yang kebetulan mereka sendiri tafsirkan, dan tidak ada dua orang yang setuju. Pertanyaannya, kalau semua gereja Protestan taat pada firman, mengapa mereka saling bertolak belakang dalam ajaran baptisan, perjamuan kudus, keselamatan, sakramen, dan bahkan Yesus itu Tuhan atau bukan? Apakah Roh Kudus sedang bermain lempar dadu? Renungkanlah, camkan. Poin yang kedua, Alkitab dikanon oleh Katolik, tapi Katolik salah. Pendeta Patrice bilang kami tidak percaya paus, meski Katolik yang menentukan kanon Alkitab. Luar biasa. Anda memakai daftar kitab yang Anda tolak otoritas penyusunnya. Itu seperti menolak ilmuwan NASA, tapi tetap pakai GPS dan bilang itu penemuan Roh Kudus. Kalau gereja Katolik sesat sejak awal, lalu mengapa Tuhan memakai gereja yang sesat untuk menentukan Alkitab yang benar? Lebih ajaib dari mujizat Yesus. Atau saya tawarkan, kira-kira pada titik mana, tanggal berapa, jam berapa gereja jatuh ke dalam kesesatan. Tuhan Yesus impoten ya Protestan. Poin yang ketiga, kami tidak percaya sistem yang tidak bisa salah. Lalu Pak Pendeta Patrice bangga karena gerejanya tidak percaya sistem atau pemimpin yang tidak bisa salah. Kami bahkan bisa ubah sistem, katanya. Terjemahannya, kami tidak punya kebenaran tetap. Hari ini begini, besok begitu. Kami setia pada kebenaran yang bisa direvisi tiap sinode. Bagus. Jadi kalau suatu hari sinode Anda memutuskan bahwa Maria melahirkan anak 9 bulan sekali, Anda tinggal bilang amin. Karena kami fleksibel, bukan dogmatis. Oke. Poin yang keempat, Kristus bukan Petrus atau Kristus tanpa tubuh. Pendeta Patrice mengklaim, mengapa bukan Kristus saja yang jadi pusat? Kenapa hanya harus Petrus? Sayangnya Kristus bukan ide di awan. Dia memilih tubuh, ia membentuk gereja, ia menunjuk Petrus. Tapi Protestan ingin Kristus tanpa tubuh, Kristus tanpa gereja, Kristus virtual. Sayangnya Kristus tidak mendirikan channel YouTube, dia mendirikan gereja. Poin yang berikutnya adalah ekskomunikasi adalah fasisme. Pendeta Patrice mengejek ekskomunikasi terhadap Uskup Agung Vigano, katanya itu fasisme. Padahal ekskomunikasi itu ada sejak zaman Paulus dan digunakan terhadap bidat yang merusak iman jemaat. Tapi ketika Katolik menggunakannya, katanya otoriter. Mungkin kalau Protestan mengucilkan orang lewat rapat majelis, itu namanya kasih. Poin yang keenam, istilah Katolik itu dusta, katanya. Kami tidak menolak istilah Katolik, hanya menolak makna Romanya. Tapi faktanya, hanya Protestan yang tidak memakai istilah Katolik untuk dirinya. Ortodoks, Koptik, Maronit, bahkan Palmarian yang sesat pun pakai kata itu. Hanya satu gerakan di dunia ini yang alergi pada kata Katolik. Dan itu gerakan yang lahir dari satu biarawan pembangkang dan berkembang jadi ribuan denominasi liar. Poin yang ketujuh, kami berdiri di atas Alkitab.
Tapi Pak Pendeta Patris, Anda tidak berdiri di atas Alkitab, Anda berdiri di atas interpretasi, tafsiran Anda sendiri atas Alkitab. Bedakan. Sama seperti orang yang bilang, saya hanya percaya pada konstitusi, padahal maksudnya saya percaya pada tafsir saya atas konstitusi, dan semua tafsir lain salah. Itu bukan iman, itu narsisme berjubah. Poin yang ke-8, Katolik itu totaliter, tapi kami konsisten. Katanya lagi, Gereja Katolik tidak pernah mengakui kesalahan sistemnya. Kami bisa salah. Oh ya, Protestan sangat fleksibel. Dulu mereka menolak Maria, sekarang sebagian mulai mengakuinya. Dulu hanya 2 sakramen, sekarang ada yang balik ke 7. Dulu Calvin bilang Ekaristi bukan simbol, sekarang Gereja Reform bilang cuma roti. Mereka tidak bertobat, mereka berganti pendapat, dan itu dianggap kejujuran. Ya. Nah, penutupnya adalah bahwa kami tidak taat pada Paus. Terakhir dia berteriak, kami tidak akan taat pada Paus. Bagus Pak Pendeta, tidak usah. Tidak seorang pun dipaksa masuk ke dalam tubuh Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tapi jangan juga mengklaim mewakili Yesus sambil menolak struktur yang dibangunnya sendiri. Jangan memakai Alkitab Katolik lalu menyebutnya milik reformasi. Dan jangan lupa Pak, di luar gereja Anda hanya punya gereja masing-masing, dan masing-masing punya Yesus versi sendiri. Jadi, kalau Anda merasa nyaman dengan iman yang bisa berubah, gereja yang bisa revisi, dan otoritas yang tergantung siapa yang paling fasih berdebat minggu ini, silahkan lanjut, gas. Tapi jangan heran kalau orang Katolik tidak tertarik dengan kekristenan yang seperti itu. Kami sudah punya rumah, dan kami tahu siapa yang mendirikannya. Dominus vobis cum.